Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya dalam kajian Safinatun Najah. Sebelumnya kita baru bahas tentang bab 1, yaitu tentang muqaddimah, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu bab 2, dan kali ini kita akan memasuki bab toharoh. Nah, untuk subbabnya, hari ini kita membahas tentang dua subbab saja. Yang pertama, tentang ciri-ciri orang yang mencapai baligh, dan yang kedua, syarat bersuci menggunakan batu. Syarat istinja menggunakan batu. Jadi untuk subbab ini, hari ini kita membahas dua ini saja. Pertama, mari kita lihat ke sini. Faslun fi alamatil bulughi. Artinya, dalam ciri-ciri, tanda-tanda orang baligh. Alamatul bulughi thalatha. Ciri-ciri orang baligh ada 3. Tapi sebelum itu, apa sih baligh? Baligh itu artinya orang yang sudah mencapai usia dewasa secara fisik. Secara badannya, dia sudah mencapai kriteria dewasa, sudah matang. Tapi yang perlu teman-teman semuanya, bapak-bapak ibu semuanya tahu, ada namanya baligh, ada namanya mukallaf. Dua-duanya ini mirip, tapi nggak mirip, nggak sama. Baligh itu artinya dia lebih ke matang, dewasa secara fisik. Seperti itu. Tapi kalau yang mukallaf itu adalah orang yang baligh, dan juga dia dibebankan syariat Islam. Jadi orang yang mukallaf itu artinya orang yang sudah baligh, dia secara fisik dia sudah matang, dan juga secara pikiran, secara akal juga sehat dan sudah matang. Jadi orang yang mukallaf ini, mereka lah yang dibebani syariat. Artinya dia punya dosa, dia juga punya pahala. Nah, orang yang baligh itu belum tentu mukallaf, tapi orang yang mukallaf udah pasti baligh. Apa sih bedanya? Baligh itu tadi cenderungnya lebih ke matangan, kedewasaan dari badannya, dari fisiknya. Tapi mukallaf itu dari akalnya, dari pikirannya. Makanya orang yang mukallaf, dia yang terbebani oleh dosa dan juga pahala. Karena saya bisa ngambil contoh, misalkan, mohon maaf, ada anak-anak yang special needs, yaitu yang berkebutuhan khusus, walaupun dia secara tubuhnya, secara fisik, dia mungkin bisa mencapai usia baligh, kriteria baligh. Secara udah matang, udah dewasa secara fisiknya. Lalu orang yang mukallaf ini, karena dia ini termasuk orang yang bisa dibilang, mohon maaf, akalnya tidak dalam posisi yang semestinya. Dan orang yang special needs ini, sebagaimana namanya, special needs, berkebutuhan khusus, dan mereka ini istimewa, akalnya ini kan dia tidak berada di posisi yang semestinya, artinya tidak sempurna akalnya. Jadi karena dia akalnya tidak sempurna dan dia pun tidak mau seperti itu, kadang-kadang orang yang special needs ini bisa dibilang dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Kadang-kadang dia juga melakukan sesuatu yang di luar kemauan dia. Makanya orang yang mukallaf, orang yang berkebutuhan khusus ini, dia tidak termasuk mukallaf. Lalu orang yang sudah yang sudah baligh, walaupun dia misalkan berkebutuhan khusus, tapi dia juga harus sholat. Tapi sholatnya ini, siapa yang terbebani? Kalau misalkan dia sholat, kalau dia baca Quran, kalau dia misalkan puasa, pahalanya ke siapa? Pahalanya bukan untuk anak itu, karena anak itu yang special needs, dia nggak dapat pahala ataupun dosa. Jadi dia polos, gitu. Nah, siapa yang dapat pahalanya? Orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang tuanya ini, mohon maaf, punya anak yang special needs,
pasti sabarnya luar biasa banget dan bisa jadi ladang pahala untuk orang tuanya, bisa masuk surga dengan jalur kilat karena kesabaran menghadapi anaknya yang berkebutuhan khusus. Nah, misalkan orang tuanya ini memerintah anaknya untuk sholat, kemudian anaknya sholat, kemudian dia juga puasa, kemudian juga misalkan dia ikut haji bareng orang tuanya misalkan. Nah, semua pahalanya ini akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Seperti itu. Nanti anaknya juga, insya Allah dia berada di posisinya khusus. Yang jelas, wallahu a'lam. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi seperti itu, ada yang namanya baligh, ada yang namanya mukallaf. Dua-duanya sama-sama menjelaskan seseorang yang sudah matang, yang sudah termasuk ke kriteria, yang sudah semestinya dia menjalani hukum syariat. Alamatul bulughi thalatha. Ciri-ciri orang baligh itu ada 3. Yang pertama, tam 15 sanah fi dzakari wal untha. Yang pertama yaitu usianya mencapai 15 tahun. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Untuk yang laki-laki dia mimpi basah dan pada umur 9 tahun. Dan kemudian yang ketiga, wal haidu fil untha li 9 sinin. Dan yang ketiga yaitu haid. Jadi ciri-ciri orang yang baligh itu ada 3 ya. Yang pertama umurnya 15 tahun, kemudian yang kedua mimpi basah untuk yang laki-laki, dan ketiga yaitu haid untuk perempuan. Nah, mari kita jelasin bersama-sama satu persatu. Yang pertama, tadi kan ciri-ciri pertama adalah tamu 15 sana fi dzakari wal untha, artinya umurnya telah mencapai 15 tahun. Karena ada seorang anak yang secara fisiknya ini pertumbuhannya bisa dibilang kurang, mohon maaf, tapi dia belum mimpi basah, dia belum haid. Nah, ketika dia sudah mencapai umur 15 tahun, dia sudah termasuk baligh walaupun dia belum mimpi basah, walaupun dia belum berhaid juga sampai umur segitu. Tapi ketika dia sudah mencapai umur 15 tahun, otomatis dia menjadi orang yang baligh. Seperti itu. Lalu orang yang baligh ini artinya dia sudah matang secara fisik dan dia juga mukallaf, artinya dia sudah punya kewajiban untuk menjalankan hukum syariat. Yang kedua, al-ihtilamu fi dzakar wal untha li 9 sinin. Yang kedua ini artinya mimpi basah. Laki-laki dia akan mencapai usia baligh ketika dia mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Mimpi basah itu ketika seorang anak laki-laki dia bangun dari tidurnya, lalu ketika dia buka celana pendeknya, dia menemukan setetes air yang kental-kental gitu. Air mani. Apa itu? Sperma. Artinya apa? Ketika dia mimpi basah itu buat ini hanya laki-laki yang paham, hanya laki-laki yang mengalami. Jadi yang perempuan juga nggak, mungkin wallahu a'lam nggak bakal paham, tapi laki-laki yang mengalami. Artinya mimpi basah ini dia mimpi nganu. Bahasanya nganu aja. Atau bahasa Sundanya tuh kikituan lah. Dan kalau misalkan itunya bahasa yang kita pahamnya ya berhubungan seksual. Mimpi seperti itu namanya mimpi basah. Dan semua laki-laki pasti mengalami. Itu yang kedua, laki-laki mimpi basah. Yang ketiga, wal haid. Haid untuk perempuan. Laki-laki nggak mungkin haid ya. Haid untuk perempuan. Nah, di sini kan disebut ya bahwa tadi pertama, laki-laki umurnya ketika dia 9 tahun. Dan perempuan juga sama umurnya ketika dia 9 tahun. Nah, 9 tahun di sini tuh bukan berarti dia umurnya harus 9 tahun dulu baru dia mimpi basah. Enggak. Tapi umur 9 tahun itu dia kayak rata-rata laki-laki sama perempuan, dia baru mulai baligh itu di umur-umur segitu. Tapi memang ada juga orang yang kurang dari 9 tahun tapi dia udah mimpi basah. Ada perempuan yang di bawah 9 tahun dia sudah haid. Ada juga yang kayak gitu. Tapi secara umumnya, secara rata-rata anak-anak itu pasti di sekitar umuran segitu mulainya. Baru dia mimpi basah dan juga haid. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang ciri-ciri anak yang baligh, ciri-ciri orang yang mukallaf. Pertama, tadi umurnya mencapai 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Lalu untuk yang laki-laki dia mimpi basah, dan yang kedua, 3 untuk perempuan yaitu dia haid.
keluar darah. Kemudian, subbab selanjutnya kita membahas tentang syurutu ijza'il hajar fil istinja'i. Syarat bersuci menggunakan batu. Artinya apa? Istinja itu, istinja yang saya lingkari ini artinya cebok. Penjelasannya sebenarnya panjang. Istinja itu artinya memotong. Tapi kalau misalnya dipotong, ya memotong apa? Memotong najis. Tapi itu penjelasan secara bahasanya, secara singkatnya, secara simpelnya, istinja itu cebok, cuci kelamin. Syurutu ijza'il hajar tsamaniyah. Syarat bersuci menggunakan batu itu ada 8. Nah, pertama, kok bisa cebok pakai batu? Nah, coba kita bayangin deh, di zaman Rasulullah dulu, Rasulullah itu tinggalnya di padang pasir. Arab Saudi itu padang pasir, yang mana saat itu air tuh susah untuk ditemukan. Nggak semua orang punya air yang lancar. Lalu misalkan lagi safar ke luar kota, misalkan ke luar Mekah, melewati padang pasir, yang mana air tidak ditemukan. Lalu bagaimana ketika di tengah-tengah perjalanan kebelet misalkan, kebelet pup, akhirnya tidak ditemukan air. Adapun sekalipun dia punya air, tapi airnya ini khusus untuk minum. Kalau misalkan minumnya ini dipakai untuk cebok, ya udah dia bakal kehausan, nanti bakalan mati. Makanya untuk bertahan hidup, airnya itu tetap dipakai untuk minum, dan dia ceboknya baru menggunakan batu. Nah, untuk bersuci, untuk cebok ini bisa menggunakan 2 benda. Yang pertama batu, yang kedua air. Itu. Tapi kalau misalkan ditemukan air, ya lebih baik pakai air. Apalagi di zaman sekarang. Di Amerika air banyak banget. Di Indonesia air banyak banget. Apalagi yang tinggalnya tuh di Bogor. Kayak saya. Air gak bakal kesusahan. Air banyak banget. Lalu kalau misalkan udah ditemukan zaman sekarang air udah banyak, ngapain susah-susah pakai batu? Nah, tapi untuk bab yang ini, andai kata misalkan kita lagi berada di posisi yang nggak ada air, kita lagi di hutan, atau misalkan kayak kita nih lagi di Amerika, yang mana di Amerika ini kan kadang-kadang ketika kita lagi di mall, lagi di toko, di restoran, lagi ke kamar mandi, pengen pup, pengen buang coklat. Lalu buat ceboknya ini nggak ada air, nggak ada semprotan. Adanya apa? Adanya tisu. Nah, tisu ini bisa digunakan juga untuk cebok. Nah, pertama, ini kan kita bahas tentang batunya dulu ya. Jadi tadi untuk bersuci, untuk cebok itu menggunakan 2 benda, yaitu yang pertama air, yang lebih utama, dan yang kedua itu batu. Nah, untuk yang batu ini, andai kata misalkan kita lagi tersesat di hutan atau di mana, dan ini adalah syarat-syarat kita boleh cebok pakai batu. Ada 8. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjar, yaitu adanya 3 batu. Kemudian wa ayyun qiyal mahalla, najisnya harus bersih dari tempatnya. Wa alla yajifan najas, wa alla yajifan najas, artinya najisnya tidak sampai kering, artinya dia masih basah. Selanjutnya, wala yantaqil, dan najisnya tidak pindah tempat. Wala yatra'a alaihi akhar, dan tidak kedatangan najis yang baru. Artinya misalkan kita lagi pup atau lagi kencing, pup lah ya, lagi pup ini sampai beres, sampai udah nggak ngeden lagi, udah selesai, udah kering, udah matang, udah kenyang lah, udah puas. Kemudian selanjutnya, yang ke-6, wala yujawiz safhatahu wa hasyafatah. Najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur. Jadi safha itu artinya dubur. Dubur itu artinya, mohon maaf, lubang tempat keluarnya pup, tempat keluarnya coklat. Wah, hasyafa itu artinya kelamin laki-laki. Ujung kelaminnya laki-laki itu namanya hasyafa. Artinya bisa kita disebut kalau di Indonesia itu burung. Jadi hasyafa itu artinya ujung dari zakar itu.
Kemudian yang ketujuh, wala yusibahu ma, artinya najis yang akan disucikan itu tidak kena air. Dan yang kedelapan, dan batunya wa antakuna al-ahjaru tahirah, dan batu-batunya harus suci dan bersih. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, tadi syarat yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjar. Syarat bersuci menggunakan batu itu menggunakan 3 batu. Batunya ini minimal 3. Gitu, minimal 3. Tapi 3 ini menjadi minimal ya. Kalau misalkan lebih dari 3, misalkan, ya silakan, boleh-boleh aja. Tapi kita juga perlu perhatikan batu yang seperti apa. Kan nggak mungkin kita cebok pakai batu kerikil yang kecil ya, yang bener aja. Batu kerikil segede kayak gini dipakai cebok ya kagak bisa. Makanya batunya seperti apa? Ya batunya yang jelas padat, benda padat. Kemudian cukup untuk bisa mengoles coklat yang ada di dubur. Kalau misalkan 3 kali sudah cukup ya silakan. Tapi kalau kita masih nggak nyaman juga gitu, pakai lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Ayyakuna bi thalathati ahjar, menggunakan 3 batu. Ini ya. Menggunakan 3 batu. Kemudian wa ayyun qiya al-mahallah, najisnya harus bersih dari tempatnya. Jadi mohon maaf, di bagian duburnya ini dia harus sampai bersih. Jadi nggak bisa misalkan kita cebok pakai batu dioles sekali truk udah, nggak bisa. Itu makanya harus sampai bersih, sampai nyaman. Ya kita pasti tahu lah ya kira-kira posisi yang bersih itu seperti apa, nyaman atau enggak. Kemudian yang ketiga tadi, wa alla yajifan najas, najisnya tidak sampai kering. Ya, yang ini alla yajifan najas, najisnya tidak sampai kering. Jadi untuk najis ini harus dalam keadaan yang kita misalkan mau cebok pakai batu, artinya pupnya ini, coklat ini masih dalam keadaan basah. Karena najis yang basah itu bisa disucikan menggunakan air atau menggunakan benda yang padat. Tapi untuk najis yang kering, misalkan udah mohon maaf, udah pup, terus pupnya sampai mengering, kemudian kencing, dan kencingnya ini sudah mengkering air kencingnya, dan dia tidak bisa dilap, nggak bisa dibersihkan pakai benda padat, nggak bisa misalkan dilap pakai tisu doang, nggak bisa misalkan dilap pakai batu apalagi. Jadi untuk yang najisnya ini kering, dia harus menggunakan yang basah. Nah makanya untuk cebok pakai batu itu salah satu syaratnya najisnya ini, mohon maaf, kayak pupnya itu masih dalam keadaan basah. Seperti itu. Wala yantakil, tidak pindah dari tempat asalnya. Jadi pupnya ini memang bener-bener baru keluar banget gitu dari duburnya, bukan yang udah nyemplung ke toilet misalkan atau ke tanah segala macem. Wala yatra'a alaihi akhar, wala yatra'a alaihi akhar, tidak kedatangan najis yang baru. Artinya dalam keadaan udah kenyang gitu. Jadi ketika misalkan kita pup itu sampai puas, sampai keluar semuanya, udah nggak ngeluarin lagi, baru bisa cebok pakai batu. Kemudian selanjutnya, wala yujawiza safhatahu wa khashafah. Tadi dia tidak melewati dinding ujung zakar dan juga safhah, yaitu kiri kanannya dinding dubur. Kemudian yang ketujuh, wala yusibahu ma'u, najis yang akan disucikan tidak kena air. Jadi kalau misalkan udah mau cebok nih, kita mau cebok ada air, terus tadi udah kena air misalkan duburnya, iya, kalau misalkan udah ada air mendingan pakai air daripada pakai batu. Jadi memang untuk cebok ini lebih diutamakan itu menggunakan air. Tapi kalau misalkan airnya nggak ada, ya boleh pakai benda-benda padat. Nah, benda-benda padat ini di sini kan yang disebut adalah batu. Nah, zaman sekarang nggak selalu batu. Bisa misalkan tisu. Tisu kan benda padat, dia kering dan dia bisa mengelap gitu. Bisa pakai tisu, atau misalkan bisa pakai daun kalau misalkan lagi di hutan, atau misalkan pakai
kayu, misalkan batang kayu, silakan seperti itu. Yang penting dia benda kering, yang bendanya itu padat, keras, dan bisa membersihkan. Dan tetap ya yang namanya benda yang kering dan bisa membersihkan ini kita juga harus kira-kira, nggak mungkin semuanya juga kayak lagi di jalan gitu kan, nggak mungkin kayak adanya roti, ada mau cebok kagak ada air, kagak ada batu, nggak ada tisu, yang ada roti, kan nggak mungkin juga pakai roti. Ketika misalkan ceboknya pakai roti terus dibuang sembarangan, ada orang mungut, ih ada coklatnya. Dikira selain Nutella kali, padahal itu itu. Makanya hati-hati, tetap kita juga harus perkirakan ya, jangan lupa menggunakan akal sehat kita juga, kira-kira benda padat apa yang bisa dipakai untuk penggantinya batu. Kemudian wa an takuna al ahjar tahirah. Yang jelas batunya yang mau kita gunakan ini harus dalam keadaan suci. Jadi suatu hari ceritanya Rasulullah itu lagi di tengah-tengah padang pasir di suatu perjalanan, kemudian mau buang air besar. Lalu di situ Rasulullah minta salah satu seorang sahabat untuk tolong ambilkan batu. Lalu ketika diambilkan batu sama sahabat ini, Rasulullah bilang, ini bukan batu, ini kotoran onta yang sudah mengering. Tolong carikan lagi. Gitu. Jadi yang jelas batu yang mau dipakai ini batu yang memang sudah yang pada dasarnya suci, bersih. Nggak bisa kita mau cebok pakai batu dan batunya ini bekas cebok teman kita. Nggak bisa. Harus yang bersih. Jadi seperti itu syarat bersuci menggunakan batu tadi ada 8 ats-tsamaniyah. Yang pertama adanya 3 batu, kemudian najis harus bersih dari tempatnya, kemudian najisnya tidak sampai kering, kemudian yang keempat najis tersebut tidak pindah dari tempat asalnya, tidak kedatangan najis yang baru, kemudian najis yang disucikan tidak boleh melewati kiri kanan dubur atau hasyafah. Kemudian yang ketujuh, hasyafah, najis yang akan disucikan tidak terkena air. Dan yang kedelapan, batu-batunya harus suci. Sangat simpel bukan? Sebenarnya kalau misalkan kita runtutkan, kita bahas semuanya, ini bisa dibilang ribet, tapi dibikin simpel aja. Karena zaman sekarang, saya rasa teman-teman semuanya, Bapak Ibu nggak mungkin juga pup pakai batu. Paling banter mungkin pakai tisu. Tisunya tisu dibasahin atau tisu kering, yang mana itu bisa kita temukan di daerah Amerika sekitarnya. Baiklah, untuk hari ini kita cukup membahas 2 subbab saja tentang ciri-ciri orang baligh dan juga syarat-syarat bersuci menggunakan batu. Untuk selanjutnya kita akan terus membahas mengenai thaharah. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat memahami ini dengan mudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.